wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Berjumpa kembali dengan Bu Wiwi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita sudah sampai tema 4. Ya, temanya adalah globalisasi. Nah, pada tema ini kita akan mempelajari tentang proses menghasilkan listrik, kemudian bagaimana penyalurannya sampai ke rumah-rumah, kemudian bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video materi dari Bu Guru berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Wiwi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar kompetensi dasarnya adalah menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Indikator yang akan kita pelajari adalah dapat menjelaskan proses menghasilkan listrik dan penyalurannya serta cara menghematnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Ya. Dari manakah asalnya listrik? Ya, di rumah tentunya kalian tidak lepas ya dari listrik. Ya, listrik merupakan kebutuhan pokok dan kita tidak lepas dari penggunaan listrik untuk menggunakannya dalam berbagai macam alat elektronik di rumah. Ya. Nah, dari mana asalnya listrik? Kita akan bahas ya. Di Indonesia ada suatu badan usaha milik negara yang bertugas mengatur pasokan listrik nasional yang disebut PLN, Perusahaan Listrik Negara. Nah, energi listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu menggunakan berbagai sumber energi alam, diantaranya ada air, angin, panas bumi, uap, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, energi dari sumber alam ini ya, bisa air, bisa angin, itu kemudian akan digerakkan oleh turbin uap. Selanjutnya, energi gerak yang dihasilkan itu akan dirubah oleh generator ya. Jadi generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, baru menghasilkan energi listrik. Nah, itu secara proses menghasilkan listrik dari energi alam seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, ada dua ya. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga termal atau panas. Adalah pembangkit listrik yang mengubah energi panas menjadi listrik. Nah, sumber panasnya itu bisa berasal dari batu bara, gas alam, atau uranium. Apa sih Bu uranium itu? Uranium itu adalah sejenis bahan radioaktif, biasanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Nah, jenis-jenis pembangkit listrik tenaga termal itu diantaranya ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Kemudian yang ketiga ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kelima adalah pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Nah, teman-teman, pembangkit listrik yang kedua itu adalah pembangkit listrik tenaga hidro atau tenaga air. Nah, itu adalah menggunakan air sebagai sumber energinya. Komponen utamanya adalah turbin dan generator. Generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau sering juga disebut energi kinetik ya menjadi energi listrik. Nah, bisa kalian lihat ya contoh gambarnya proses menghasilkan listrik dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi di sini waduk, kemudian waduknya ini ada bendungannya. Nah, jadi pada pembangkit listrik tenaga air ini itu
mengandalkan memanfaatkan energi potensial pada tinggi jatuhnya air dan debit air. Jadi artinya semakin deras aliran air, maka energi kinetik atau energi gerak yang dihasilkan semakin besar. Nah, sehingga akan menghasilkan energi listrik yang besar, seperti itu ya. Nah, ini bendungannya, kemudian ini turbin atau kincir anginnya, kincir airnya. Kemudian putarannya ini ke generator. Generator itu tadi adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi listrik, kemudian ke transformator ya seperti ini, kemudian ke jalur transmisi itu yang menyalurkan energi listrik. Nah, ini seperti ini ya secara garis besarnya proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kita ke proses selanjutnya. Tadi adalah proses menghasilkan listrik, caranya. Nah, sekarang tentang proses penyalurannya. Nah, proses penyalurannya yang pertama adalah, jadi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik ya, bisa PLTA, bisa PLTU, bisa PLTG dan lain sebagainya ya tadi ya, jenis-jenis pembangkit listrik. Kemudian di nomor 1 pembangkit listrik, dilanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2 itu tegangan listrik dinaikkan menjadi 500 kV. Nah, volt itu adalah satuan tegangan pada listrik di gardu penaik tegangan. Nah, seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, skemanya dilanjutkan di nomor 3. Di nomor 3 listrik disalurkan melalui menara sutet. Nah, sutet ya, sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi ya, seperti itu. Dilanjutkan kemudian ke, ini disebut juga di nomor 3 ini gardu induk ya, gardu induk yang ada sutetnya ini. Kemudian ke nomor 4. Di nomor 4 tegangan listrik diturunkan menjadi 20 kV. Nah, ya, di gardu distribusi. Nih, di gardu distribusi. Kemudian ke nomor 5. Listrik disalurkan ke gardu distribusi, tegangannya diturunkan menjadi 220 volt. Nah, nih ya. Kemudian dilanjutkan kalau sudah ke gardu distribusi ke 6. Nah, 6 ini tinggal disalurkan ke rumah. Mungkin kalau kalian lihat di depan rumah kalian ada tiang listrik ya. Nah, itu biasanya beberapa rumah ngambil dari situ. Nah, itu disebut trafo distribusi ya, seperti itu ya. Nah, untuk penjelasannya yang tadi Bu Guru udah jelaskan ya. Yang pertama tadi pembangkit listrik itu menghasilkan energi listrik dari tegangan 11 kV menjadi 24 kV. Nah, ini bahasa listrik ya. Kemudian setelah dari pembangkit listrik nomor 2 ke transformator penaik tegangan. Nah, tegangannya dinaikkan menjadi 500 kV. Kemudian yang ketiga itu ke gardu induk. Nah, gardu induk itu tadi ya disalurkan melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, itu diturunkan menjadi 20 kV. Nah, manfaat sutet ini adalah menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit listrik yang jaraknya jauh ya, seperti itu ya. Nah, tahapan penyaluran listrik yang keempat dari gardu induk kemudian ke gardu distribusi. Nah, di gardu distribusi tegangan listrik diturunkan menjadi 220 volt. Nah, baru dari setelah gardu distribusi ke trafo distribusi. Nah, satu trafo distribusi itu dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, setelah itu barulah sampai ke pemukiman penduduk. Nah, skemanya seperti itu ya. Tadi kan gambar, sekarang skema urutannya pembangkit listrik, kemudian transformator penaik tegangan, kemudian ke gardu induk, kemudian ke gardu distribusi, dilanjutkan ke trafo distribusi,
baru ke pemukiman penduduk. Ya, silakan nanti kalian cermati ya skema tahap penyaluran energi listrik ini ya. Ini titik beratnya di sini. Hemat listrik, hemat biaya. Ya, teman-teman sering ya mendengar slogan-slogan seperti itu. Nah, bagaimana tips mudah hemat listrik di rumah? Ya, bisa kalian lakukan hal-hal yang mudah di rumah. Yang pertama itu, jika kalian di rumah menggunakan kulkas, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Kemudian jangan terlalu sering membuka pintu tutup kulkas ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu AC. Matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Kemudian atur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Karena jika kalian setel semakin dingin, maka energi listrik yang digunakan juga semakin besar. Gunakan timer atau penanda waktu untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan kapasitas AC sesuai dengan volume ruangan. Yang ketiga, itu tentang penggunaan lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Pergunakan lampu yang hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Lampu hemat energi itu lampu neon yang sering digunakan di rumah itu sudah termasuk lampu hemat energi ya. Bersihkan lampu secara berkala ya. Yang keempat, dalam penggunaan mesin cuci, pergunakan mesin cuci hanya pada saat mencuci dalam jumlah banyak. Jadi tidak satu pakaian kotor kemudian dicuci pakai mesin cuci, tapi dikumpulkan dulu, setelah jumlah banyak baru dicuci menggunakan mesin cuci. Kemudian pakai mesin cuci sesuai kapasitas ya. Mengurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari ya, seperti itu. Kemudian menghemat listrik dalam penggunaan komputer, matikan layar monitor apabila sedang istirahat, gunakan resolusi display dan brightness, itu kecerahan yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Itu termasuk hal-hal yang kecil yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik. Karena semakin boros penggunaan listrik ya di rumah, tentunya ayah bunda kalian membayar tagihan listrik setiap bulannya dalam jumlah yang besar. Atau menggunakan token ya, harus beli pulsa lagi, dan itu termasuk yang boros biaya ya, seperti itu ya. Nah, stop perilaku hidup boros ya. Bu Guru perlihatkan gambar di sini. Ini perilaku hidup boros ya. Saat siang hari lampu masih menyala semua nih. Kemudian tape recordernya menyala, TV-nya menyala, sedangkan penghuninya main game ya, seperti ini. Ini termasuk hidup yang boros, tidak boleh kalian lakukan ya, seperti itu ya. Nah, itu di dalam Al-Quran tentang perilaku hidup hemat itu juga dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Ayat 26 artinya ya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, udah jelas ya di situ. Jadi tidak diperbolehkan melakukan hidup boros ya. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Nah, ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Ya. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Seperti itu ya, Nak. Untuk nilai ini ya, hubungan dengan tadi perilaku hidup hemat dan tidak boleh hidup boros. Nah, bagaimana teman-teman tentang penjelasan proses menghasilkan energi listrik, kemudian penyalurannya dan cara menghemat ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, kurang paham, silahkan kalian tanyakan langsung ke Bu Wiwi ya.
Bu Guru pesan saat melihat video materi pastikan dari awal sampai akhir secara utuh ya. Setelah ini Bu Guru akan melakukan latihan soal ya, sudah Bu Guru buatkan dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian kerjakan ya, kerjakan dengan baik ya, dengan teliti, jangan sampai ini ya banyak salahnya. Nah, hal yang penting yang perlu dicatat dalam buku tematik yang pertama adalah proses menghasilkan listrik, jenis-jenis pembangkit tenaga listrik, kemudian tahap penyaluran energi listrik. Itu aja yang perlu dicatat ya di buku tematik kalian. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Guru cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan kalian kerjakan Google Form dengan teliti. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah menyimak ya video materi dari Bu Guru tentang bagaimana proses menghasilkan listrik dan penyalurannya. Bagaimana? Mudah ya? Jika ada pertanyaan, materi yang tidak jelas, silahkan kalian tanyakan langsung ke Bu Wiwi ya. Nah, sekarang setelah kalian menyimak video materi dari Bu Guru, saatnya kalian berlatih soal. Silahkan kalian kerjakan soal dari Bu Guru dalam bentuk Google Form. Jika kalian nanti nilainya masih di bawah KKM, di bawah 75, silahkan kalian ulang kembali sampai bisa. Untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.